Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riditya Muldani. Saya dari kelas 10 Teknik Permesinan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama, kita akan bahas latar belakang masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, bangsa Eropa yang paling terkena dampak buruknya berupa kesulitan ekonomi adalah bangsa Portugis dan Spanyol. Selanjutnya, bangsa Portugis dan Spanyol mengadakan penjelajahan samudera untuk mencari kekayaan dan menggelar jajahan, yang kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu Inggris dan Belanda. Faktor-faktor yang mendorong bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan samudera menuju ke dunia timur termasuk Indonesia, yaitu 1. Kisah perjalanan Marco Polo dari tahun 1254 sampai 1324 dalam buku berjudul Book of Various Experience. 2. Jatuhnya Konstantinopel. 3. Adanya pernyataan bahwa bumi itu bulat. 4. Mencari kekayaan dan rempah-rempah. Kita lanjut ke masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis. Bangsa Portugis telah berhasil mencapai India pada tahun 1498. Bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor dagangnya di Goa pada tahun 1509. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka, di bawah pimpinan de Abreu tahun 1512, Portugis telah sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan dan rempah-rempah. 2. Kekuasaan VOC. Bangsa Belanda memulai pelayarannya pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Para pedagang bangsa Belanda tiba di Banten. Dari Bandar Banten, pelaut Belanda melanjutkan pelayarannya ke arah timur dan mereka kembali dengan membawa rempah-rempah dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah bangsa Belanda berhasil menanamkan kekuasaan perdagangan dan ekonomi di Indonesia, pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda membentuk Kongsi Dagang VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie yang dianjurkan oleh Johan van Oldenbarnevelt yang mendapat izin dan hak istimewa dari Raja Belanda. Alasan pendirian VOC adalah adanya persaingan di antara pedagang Belanda sendiri, adanya ancaman dari komisi dagang lain seperti EIC Inggris, dan dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. 3. Kita masuk ke masa pemerintahan Hindia Belanda. Antara tahun 1807 sampai 1811, Indonesia dikuasai oleh Republik Bataaf bentukan Napoleon Bonaparte, penguasa di Prancis, atau Belanda menjadi jajahan Prancis. Napoleon Bonaparte mengangkat Louis Napoleon menjadi wali negeri Belanda, dan negeri Belanda diganti namanya menjadi Koninkrijk Holland. Untuk mengurusi Indonesia, Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal di Indonesia. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, sehingga pusat perhatian Daendels ditujukan kepada pertahanan dan keamanan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh Daendels adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk tentara gabungan yang terdiri dari orang-orang Bugis, Makassar, Bali, Madura, dan Ambon. Yang kedua, menjadikan kota Batavia sebagai benteng pertahanan. Yang ketiga, membuat galangan beserta kapalnya di Surabaya. Yang keempat, membangun pelabuhan Cirebon, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Merak. Yang kelima, membangun jalan raya dari Anyar sampai Panarukan sepanjang 1000 km. Kita lanjut yang keempat, masa pemerintahan Inggris. Gubernur Jenderal Jansen mengetahui bahwa tentara yang diciptakan oleh Daendels sangat lemah. Jansen sangat mengkhawatirkan untuk mempercayakan pertahanan atas wilayah Jawa kepada raja-raja di Jawa, karena ia mengetahui bahwa raja-raja di Jawa sangat memusuhi Belanda. Pada tahun 1811, tentara Inggris mengadakan serangan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda.
pasukan Inggris tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi pasukan Belanda. Di samping itu, pasukan Belanda juga mendapat serangan dari para raja Jawa. Serangan-serangan itu menjadi penyebab penyerahannya Belanda tanpa bersyarat. Kita lanjut ke yang kelima, masa pemerintahan kolonial Belanda. Dengan perjanjian London, Belanda memperoleh kembali jajahannya atas Indonesia. Selanjutnya, Belanda membentuk Komisaris Jenderal yang akan melaksanakan kembali kekuasaan di Indonesia yang beranggotakan Elout Puiskes dan Van der Capellen. Namun, oleh Inggris, ada wilayah Indonesia yang tidak dikembalikan kepada Belanda, yaitu daerah Sumatera dan sekitarnya. Pada bulan Maret 1816, Raffles menyerahkan kekuasaannya kepada John Vendel. Setelah itu, Raffles segera menuju Singapura dan membangun kota Singapura. Singapura dijadikan pusat pertahanan Inggris sampai Perang Dunia II. Sementara itu, bekas wilayah kekuasaan Raffles diserahkan oleh John Vendel kepada Komisaris Jenderal pada tanggal 11 Agustus 1816. Dengan demikian, Indonesia sepenuhnya menjadi daerah kekuasaan Belanda dan diberi nama Netherlands Indie atau Hindia Belanda. Kita lanjut ke tanam paksa atau kultur stelsel. Pada tahun 1830, pemerintah Belanda mengangkat gubernur jenderal yang baru untuk Indonesia, yaitu Van den Bosch, yang dicerai tugas untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor seperti tebu, teh, tembakau, merica, kopi, kapas, dan kayu manis. Dalam hal ini, Van den Bosch mengusulkan adanya sistem tanam paksa. Adapun pokok-pokok aturan tanam paksa antara lain sebagai berikut. 1. 1/5 tanah penduduk wajib ditanami tanaman yang laku dalam perdagangan internasional atau Eropa. 2. Tanah yang ditanami bebas pajak. 3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam padi. 4. Hasil tanaman perdagangan diserahkan kepada pemerintah dan jika harga yang ditaksir melebihi pajak, kelebihan itu milik rakyat dan diberikan kultur persentan atau hadiah karena menyerahkan lebih. 5. Kegagalan tanaman atau panen menjadi tanggung jawab pemerintah. Akhirnya, tanam paksa dihapuskan, diawali dengan dikeluarkannya undang-undang atau reglement pada tahun 1854 tentang penghapusan perbudakan. Namun, pada praktiknya, perbudakan baru dihapuskan pada tanggal 1 Januari 1860. Selanjutnya, pada tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undang Keuangan yang mewajibkan anggaran belanja Hindia Belanda disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, ada pengawasan dari badan legislatif di Netherlands. Kita lanjut ke yang berikutnya, kolonial Belanda. Kolonial liberal. Setelah tanam paksa dihapuskan, pemerintah Belanda melaksanakan politik kolonial liberal di Indonesia dengan memberikan kebebasan pada pengusaha swasta untuk menanamkan modal di Indonesia. Namun pelaksanaannya tetap menyengsarakan rakyat karena kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan kolonial Belanda. Belanda tetap melaksanakan cara-cara menguasai bangsa Indonesia dengan perjanjian, perang, dan pemecah belah. Kita lanjut ke perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Yang pertama ada perlawanan Kapitan Patimura pada tahun 1817. Yang kedua ada perlawanan Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Yang ketiga ada perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Yang keempat ada perlawanan Aceh 1873 sampai 1904. Yang kelima ada perlawanan Sisingamangaraja XII dari Tapanuli dari tahun 1878 sampai 1907. Lalu yang keenam ada perlawanan Banjar oleh Pangeran Antasari tahun 1859 sampai 1863. Dan yang terakhir ada perlawanan Pati Jelantik dari Bali. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.